Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai pelajaran pendidikan agama Katolik. Sebelum memulai pelajaran, maka kita akan mengawali dengan berdoa. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat penyelenggaraanmu bagi hidup kami yang sangat berharga. Kami mohon bimbinganmu ya Bapa, agar kami dapat memahami pelajaran tentang suara hati pada hari ini. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai suara hati. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah agar peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Sudah pernahkah kalian mendengar suara hati? Apakah yang dimaksud dengan suara hati? Setelah kalian mencoba menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya suara hati itu mengacu pada istilah conscientia atau conscience Inggris yang berasal dari kata conscio. Conscientia artinya sendiri adalah kesadaran, pengetahuan. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedangkan suara hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi yang nyata. Untuk menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya kesadaran moral, itulah bentuk dari tanggung jawab otonomi manusia. Untuk mendalaminya, mari kita menyimak artikel dengan judul Pemimpin yang Punya Nurani. Pemimpin yang punya nurani. Ada seorang putra mahkota yang bersiap-siap menyongsong hari pelantikannya sebagai raja. Pelantikan raja baru itu akan dirayakan secara meriah dan gegap gempita. Banyak dana dan tenaga rakyat telah dikerahkan untuk perayaan itu. Pada malam sebelum hari pelantikannya, putra mahkota itu bermimpi. Ia bermimpi tentang bagaimana pesta pelantikannya dipersiapkan. Ia bermimpi bagaimana rakyat kecil dipaksa dan dianiaya untuk memberikan upeti supaya pelantikannya itu dirayakan secara mewah dan meriah. Ia bermimpi bagaimana budak-budak dipaksa siang malam untuk bekerja membangun gapura dan panggung pelantikan sang raja. Ia bermimpi bagaimana ratusan pandai emas dipaksa untuk mengumpulkan emas dan membuat mahkota, tongkat, dan tahta bagi raja yang baru. Ia bermimpi bagaimana puluhan tukang jahit dikerahkan untuk mempersiapkan mantel dan pakaian pelantikan raja. Raja melihat ada banjir air mata yang mengalir dari jutaan mata yang memandang kepadanya dengan nanar. Ia mendengar riuh tangisan dan jeritan rakyat yang memekakkan telinganya, dan ia terbangun dari tidurnya. Pada hari pelantikannya, raja tampil dalam pakaian sederhana, tanpa mahkota, tongkat, dan tahta kerajaan.
Raja tampil seperti rakyat kebanyakan. Tidak ada pesta yang mewah dan gegap gempita. Semua yang telah diperas dari rakyat dikembalikan. Raja baru berjanji bahwa ia akan mengabdi dan senasib dengan rakyatnya. Bagaimana kesanmu saat membaca atau mendengarkan pemimpin yang punya nurani? Apa yang dialami putra mahkota sebelum dilantik? Nilai-nilai positif apa yang bisa kamu ambil dari bacaan artikel tadi? Silakan sambil dipikirkan, diingat-ingat kembali mengenai bacaan tadi. Nah, sekarang kita ingat kembali ya, bahwa suara hati itu mengacu pada istilah conscientia yang berasal dari kata conscio yang memiliki arti kesadaran, pengetahuan. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya. Kesadaran moral itulah bentuk tanggung jawab dari otonomi manusia. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun hati nurani juga dapat salah atau keliru. Apa saja sih fungsi dari suara hati? Fungsi dari suara hati yang pertama, sebagai pengingat. Apakah saya harus melakukan atau tidak melakukan? Saya harus melakukan karena itu baik, karena itu benar. Saya harus tidak melakukan karena itu tidak baik, karena itu tidak benar. Dengan kata lain, suara hati berfungsi memberi dorongan untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang tidak baik. Fungsi suara hati yang kedua yaitu sebagai hakim yang akan mengadili apakah yang saya lakukan tadi benar atau apakah yang saya lakukan tadi salah. Sedangkan fungsi suara hati yang ketiga adalah sebagai penyadar manusia akan nilai dan harga dirinya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai proses dari suara hati. Sebenarnya, proses dari suara hati bisa dijelaskan dalam 3 tahap. Yang pertama, sebelum bertindak. Itu artinya ia berfungsi sebagai petunjuk, indeks, yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki oleh setiap orang dewasa. Proses yang kedua, pada saat-saat menjelang bertindak. Ia bertindak sebagai hakim, Yudex, yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik atau melarang melakukan yang jahat. Proses yang ketiga, sudah tindakan selesai dilakukan. Ini artinya ia berfungsi memberikan vonis yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan tadi sudah benar,
ia akan memberikan pujian, sehingga kita dapat merasakan ketenangan. Namun sebaliknya, apabila yang kita lakukan tadi jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan, dan lain sebagainya. Jika ada pertanyaan, apakah suara hati itu selalu benar? Apakah suara hati 100% selalu dan sudah dipastikan benar? Jawabannya tidak. Suara hati juga dapat keliru. Hal ini disebabkan karena yang pertama, suara hati tidak pernah dihiraukan. Yakni suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tetapi karena alasan tertentu, perbuatan itu tetap dilakukan. Yang kedua, pengaruh emosi seperti malu, marah, takut, dan lain sebagainya. Pengaruh emosi tersebut dapat menyebabkan seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik atau buruk saat melakukan tindakan. Yang ketiga, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga. Misalnya, mengenai kepedulian, pengampunan, kejujuran, dan lain-lain. Penyebab suara hati dapat keliru yang keempat, pengaruh dari lingkungan dan cara pandang dari masyarakat itu sendiri. Sekarang kita masuk dalam langkah kedua, yakni mendalami kitab suci dan ajaran gereja yang berhubungan dengan suara hati. Yuk, anak-anak, persiapkan Roma bab 2 ayat 14 sampai dengan 16. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Setelah membaca bacaan dari Roma, maka langkah selanjutnya silahkan membaca dari GS artikel 16 dan Katekismus Gereja Katolik. GS artikel 16 dapat kalian lihat di buku paket juga ya, sambil Bu Siska akan membacakannya. Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dan menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya. Jalankan ini, elakkan itu, sebab dalam hatinya
manusia menemukan hukum yang ditulis oleh Allah. Martabatnya ialah mematuhi hukum itu dan menemukan hukum itu pula ia akan diadili. Suara hati ialah hati manusia yang paling rahasia, sanggar suci. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat hati nurani dikenalkanlah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Atas kesetiaan terhadap hati nurani, umat Kristiani bergabung dengan sesama lainnya untuk mencari kebenaran dan untuk dalam kebenaran itu memecahkan sekian banyak persoalan moral yang timbul baik dalam hidup perorangan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Selanjutnya, untuk Katekismus Gereja Katolik bisa dibaca secara pribadi ya, dilihat di buku paket masing-masing. Silahkan bisa juga dibaca dalam hati ya. Katekismus Gereja Katolik. Setelah tadi kita sudah belajar mengenai kitab suci yang berkaitan dengan suara hati, ada pula ajaran gereja, Katekismus Gereja Katolik. Sekarang, selanjutnya, Bu Siska akan memberikan penjelasan. Menurut Santo Paulus, ia mengatakan kepada kita bahwa di dalam diri kita itu ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum ini saling bertentangan, di mana hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat di dalam hati manusia. Dalam GS artikel 16 ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi yang membelenggu suara hati. Melalui bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus, hal ini dinamakan keinginan daging. Sedangkan dalam Katekismus Gereja Katolik, ditekankan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia yang mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral, dalam segala sesuatu yang ia katakan atau yang ia lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu, bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Suara hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah di dalam hati manusia. Lewat hati nuraninya yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama agar dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga diharapkan persoalan-persoalan tersebut seharusnya dapat dipecahkan pertama-tama melalui dialog yang dilandasi hati nurani. Karena hati nurani adalah hukum yang ditanam oleh Allah. Lalu, bagaimana cara kita
agar dapat membina suara hati, berikut ada cara membina suara hati. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Yang ketiga, dengan bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang dapat dipercaya. Yang keempat, dalam membina suara hati, maka kita dapat melakukan koreksi diri atau introspeksi diri kita masing-masing. Kemudian selanjutnya bagaimana cara kita menjaga kemurnian hati? Kemurnian hati dapat terwujud dengan cara melepaskan emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih yang nampak dalam 1. Maksud yang lurus. 2. Pengaturan emosi. 3. Pemurnian hati. Setelah tadi Bu Siska menjelaskan, sekarang sampailah kita di tahap penugasan. Penugasan di sini kalian cukup memilih salah satu saja dari 2 soal di bawah ini. Yang pertama, buatlah poster yang mengungkapkan sebuah keinginan untuk bertindak sesuai dengan hati nurani yang benar. Contoh, prestasi yes, narkoba no, prestasi yes, jujur harus. Nah, dalam membuat poster ini, kalian dapat memanfaatkan Canva ya dalam penyelesaian tugasnya. Atau jika kalian tidak tertarik terhadap penugasan yang pertama, kalian bisa memilih penugasan yang nomor 2. Yang nomor 2, buatlah refleksi atas surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai dengan 26. Refleksi ini ditulis di dalam buku tulis kalian masing-masing ya. Semoga jelas atas penugasan hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Jangan lupa tugas akan dikumpulkan dan dinilai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.